warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini kita bersama dengan Pak Joko Nantio. Ini adalah doktor dari Institut Perbanas Jakarta. Pak Joko, ini kan di masa pandemi ini kan perekonomian banyak yang lumpuh. Nah, kira-kira yang tepat ini sektor apa yang bisa kita berdayakan? Baik, makasih Pak Bang. Jadi dalam masa pandemi COVID-19 ini yang perlu kita berdayakan adalah UMKM. UMKM Sudah teruji dalam keadaan badai krisis pun 98 pun sudah teruji bahwa UMKM itu adalah unit usaha yang tahan dalam berbagai kondisi termasuk badai krisis. Nah, kira-kira apa yang bisa diberdayakan di mereka itu? Nah, karena kondisi COVID-19 ini ada kebijakan PSBB dan sebagainya, otomatis untuk memberdayakan UMKM ini dibutuhkan bantuan berbagai pihak, yaitu dengan menggunakan media komunikasi online. Istilahnya apa? Oke, ya e-commerce. Jadi teman-teman yang punya usaha kecil ini banyak ya sebenarnya ya. Misalnya kadang-kadang orang-orang itu berpikir cuman cuman jangan mengatakan cuman ini kan bisa menjadi luar biasa kalau kita kelola dengan baik, kan begitu. Dari pengalaman Pak Joko ini selama menjadi akademisi, kira-kira apa ya dari industri kecil ini yang bisa kita angkat gitu? Jadi industri-industri kecil ini memang perlu diberdayakan karena memang sementara ini hanya memproduksi kemudian dijual secara distribusi standar, belum menggunakan online, sehingga pasarnya terbatas yang terjangkau, membutuhkan waktu, membutuhkan proses dalam distribusi barang itu. Tetapi sekarang dengan media e-commerce ini menjadikan penjualan semakin meningkat dan mata rantai ini terputus, Pak. Maka dulu misalnya dari produsen UMKM tidak melalui pengecer, tidak dibeli kemudian diperdagangkan, sekarang bisa langsung untuk mata rantai dan menggunakan pihak ketiga yang namanya jasa online. Iya. Sebut aja tidak apa-apa. Bukalapak lah, Tokopedia. Dan kalau misalnya sedekat kan bisa menggunakan ojol nih. Kenapa itu tidak kita mulai, teman-teman UMKM tidak mulai memberdayakan potensi yang ada kan gitu? Sudah ada Pak Bambang yang misalnya jual ayam geprek atau mungkin pecel lele itu dia sudah menggunakan aplikasi. Yang itu omsetnya boom ya. Tinggal gesek antriannya itu UMKM banyak. Ayam geprek, mungkin orang menyebut hanya ayam geprek, mungkin pecel lele, atau mungkin menyebutkan hanya mie ayam. Tetapi dengan menggunakan itu, Pak Mama, semakin meningkat. Orang stay di rumah, tidak keluar kemana-mana, tetapi kebutuhannya tercukupi, kebutuhan pokoknya tercukupi, dan keadaan aman, safety karena terbungkus rapat, dan omsetnya meningkat. Jadi itu kira-kira beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya, termasuk diantaranya mungkin menumbuhkan usaha baru. Perlu Pak, usaha puasa mungkin yang di jalan itu tidak ada orang jualan es doker es sirsat, tidak ada. Ini bermunculan dan itu ternyata marak gitu loh. Yang penting dalam kondisi seperti ini adalah physical distancing. Itu paling penting, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Karena kita tidak tahu virus itu ada di mana dan menempel di mana. Nah, kira-kira Pak Joko, teman-teman UMKM ini akan bisa masih bertahan lebih lama nggak kira-kira? Kalau saya berpendapat bahwa UMKM ini kalau mau terbuka dengan menggunakan kerjasama pihak mediator, dalam ini membantu e-commerce, ya, itu insya Allah bisa semakin meningkat, tahan dari ujian COVID-19 pandemi, atau orang zaman menyebutkan Pak Geblok gitu, Pak Geblok ini insya Allah bertahan. Oke, teman-teman. Berkembang malah mungkin. Jadi jangan menyerah, jangan takut jatuh,
dan terus berusaha. Jadi teman-teman, tidak ada masalah Pak Goblok itu bukan masalah. Yang ada masalah adalah bahwa itu adalah cara Tuhan kita, cara Allah untuk membagi rezeki kita, mengangkat derajat kita. Jadi tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar mensyukuri, agar kita menjadi jauh lebih bermanfaat. Insya Allah semua ada hikmahnya. Rencana Tuhan dan rencana Allah jauh lebih baik dan tepat untuk kita, insya Allah. Oke, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.